Di dekat api unggun, satu persatu, rumput suci yang lezat dan berbagai buah-buahan eksotis terlempar ke dalam panci. Suara retakan kayu suci terbakar dan suara gemericik gelembung sup kental di dalam panci membuat malam terasa hangat. Kayu, ayo, coba sup yang sempurna untukmu, kata ibuku. Itu yang paling bermanfaat untuk darahmu. Qin Yichen, yang baru saja menerima mangkuk itu, bergidik. Apakah kamu yakin tidak membiarkan perasaan merinding kali ini? Dengan senyum lembut di wajahnya, Putri Wenxing, yang memegang mangkuk seperti istri yang baik, marah di tempat, kamu telah menonton dari samping. Apakah saya punya kesempatan untuk menembak? Sepertinya saya telah dianiaya dan merasa sangat dianiaya. Keluhan ini berubah menjadi kekuatan, dan Putri Wenxing langsung mengambil mangkuk dan membuka mulut Qin Yichen untuk menuangkannya ke dalamnya. Apakah kamu meminumnya? Tanda seru. Apakah ada guilotin? Sial. Mangkuk batu giok kosong terguling ke samping. Qin Yichen mengangkat kepalanya dengan linglung, menatapnya berdiri di depannya, dengan tangan di sekitar dadanya, dan di bawah penerangan api unggun, kulit putih Putri Wenxing bersinar dengan kehangatan dan merah tua. Cantik dan cantik. Qin Yichen menjilat bibirnya, tampaknya enggan melepaskan noda sup di bibirnya. Wanita. Hanya dua kata saja sepertinya membuat malam yang sunyi ini tidak lagi sepi. Kamu memanggilku apa? Hanya dua kata yang membuat wajah cantik Putri Wenxing lebih panas dan lebih merah dari api unggun di sampingnya. Nyonya, apakah menurut Anda ini terlalu kuno? Nah, kalau begitu, Wen Qing. Qin Yichen tiba-tiba mengangkat kepalanya, tersenyum, dengan hangat. Saya tiba-tiba teringat bahwa setelah pernikahan besar kami pergi keluar dan bermain di pegunungan dan air. Benar-benar membosankan. Akankah 3 bulan ini memberi saya kesempatan untuk membuat? Bagaimana mungkin Qin Yichen tidak tahu mengapa Yao Yuekong dan yang lainnya menciptakan dunia 2 orang untuknya dan Putri Wenxing? Dia juga tahu betapa pentingnya bulan madu bagi seorang wanita. Dan sekarang, Putri Wenxing adalah wanita Qin Yichen-nya. Apalagi yang disebut si Kuanda Butang ini enak dan enak, layaknya kelezatan yang tiada taraf. Langit berbintang tampak tercermin di mata Qin Yichen, yang cerah dan cerah. Dia telah melihat Putri Wenxing sibuk di depan kompor dalam 2 tahun terakhir, tetapi menolak untuk membantunya. Bahkan kayu yang digunakan untuk membuat sup suci adalah Tao Huo, atau kayu suci atau kayu bakar yang ditebang oleh pohon Tao. Jenis nyala api ini sangat panas, bahkan jika jatuh ke tangan Putri Wenxing dari Taoisme, itu tidak bisa seperti percikan air. Putri Wenxing menggigit bibirnya. Dia tidak menyangka kata-kata ini bisa keluar dari mulut kayu. Bahkan Putri Wenqing bertanya-tanya apakah Yao Yuekong bersembunyi di kejauhan, dan kemudian diam-diam mengiringkan ke Mumu, mengajarinya bagaimana mengucapkan setiap kata. Bukan kayu yang bisa mengatakan hal seperti itu. Tetapi Putri Wenqing tidak terlalu memikirkannya, karena kakek kedua dan Yao Yuekong bersama. Dan ketika dia melihat ke arah Qin Yichen, dia merasa bahwa ini adalah sanjungan yang tulus dari hati suaminya. Oke, suami. Wood, apakah kamu membenci julukan ini? Jika kamu membencinya, aku tidak akan memanggilmu Wood di masa depan. Pada malam hari, nyala api unggun berubah menjadi api kecil yang hangat bergoyang, dan Putri Wenqing sedang beristirahat di pundak Qin Yichen, dan dia hanya merasa bahwa langit penuh dengan bintang, yang sangat indah. Itu tidak mengganggu. Qin Yichen menghitung bintang. Kayu dapat digunakan untuk membangun rumah dan rumah. Jika saya adalah kayu, bukankah saya akan melindungi Anda dari angin dan hujan? Hahaha. Lalu kenapa kamu tidak menyebutnya batu bata? Putri Wenqing tertawa. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen tiba-tiba terkejut. Lihat. Meteor. Saya melihat hujan meteor di langit. Luar biasa dan mempesona. Membuat orang merasa segar. Pernahkah Anda mendengar pepatah bahwa jika Anda bertemu dengan penglihatan meteor jatuh dari langit, Anda menutup mata dan membuat permintaan? Ketika keinginan itu selesai, hujan meteor tidak akan hilang, dan keinginan itu pasti akan terkabul. Ketika Qin Yichen selesai berbicara, Putri Wenqing telah menutup matanya, melipat tangan gioknya, dengan lembut mengepalkan tangan merah mudanya, dan menatap ke langit. Pada saat itu, Putri Wenxing memiliki wajah cantik, yang tampak lebih cerah dari bintang-bintang di langit, dan dia cantik di usia yang makmur. Angin malam bertiup di atas sutra biru Putri Wenxing, menyebabkan hidung kiongnya yang kecil dan kecil sedikit berkerut, dan dia tidak bisa membantu tetapi membuka matanya. Tetapi ketika Putri Wenxing membuka matanya, dia menemukan bahwa meteor itu tidak menghilang. Dia tidak bisa menahan senyum seperti anak kecil, lengannya terangkat di atas kepalanya, penuh kegembiraan. Kayu dan kayu. Lihat, meteor itu masih ada. Keinginannya akan terkabul. Qin Yichen tersenyum dan mengangguk lembut. Ini berakhir begitu cepat. Meskipun butuh waktu dan ruang untuk mempercepat rotasi sepotong bintang, itu sangat memakan daya. Tetapi wajah Qin Yichen yang diukir seperti pedang dan pedang tidak dapat dilihat sama sekali. Bahkan pada saat itu, hanya Putri Wenqing yang berada di mata Qin Yichen yang bersinar dengan alam semesta yang cerah. Janji sudah berakhir. Apa yang kamu janjikan? Hei,
Apa kau tidak tahu bahwa membuat permintaan tidak akan berhasil? Setelah beberapa saat Egyo, Putri Wenqing menguap, membalikkan badan di tempat, dan berbisik ke Qin Yichan dengan punggungnya. Ngantuk, ngantuk, tidur. Bagaimanapun, kayu pasti sangat melelahkan untuk mengubah bintang menjadi hujan. Dia hanya punya waktu untuk menjanjikan satu. Dalam kehidupan ini dan dunia ini, setiap kali dia memasak sup sendiri, dia bisa membuat kayunya terasa enak. Di bawah langit malam, Putri Wenqing diam-diam membuka mata yang indah, hanya untuk menemukan bahwa hujan meteor masih bersinar terang. Tepatnya, saat dia membuka matanya akan ada bintang dan hujan di langit. Bibir ceri Putri Wenqing naik sedikit, dan senyumnya secerah galaksi. Selama 3 bulan ini, Qin Yichan menemani Putri Wenqing dalam perjalanan ke pegunungan dan sungai tidak. Itu tidak disertai, tetapi mereka bepergian bersama. Setiap kali mereka melewati tempat bersejarah, melewati beberapa tempat suci legendaris yang indah, keduanya akan bergandengan tangan. Dalam perjalanan, Qin Yichan sama sekali tidak bertingkah seperti kayu, dan bahkan Putri Wenqing tidak bisa menahan gemetar dan berpikir sendiri. Bahkan sebelum sang ayah memberikan dirinya kontes seni bela diri, suami yang sempurna di hatinya seharusnya seperti ini, bukan? Tapi saya tidak tahu. Pada saat yang sama, pengadilan surgawi. Di Tiangong, meskipun Kaisar Yuan Tian tidak mengenakan jubah kaisar, ia mengenakan jubah brokat, tetapi ia juga tampak sebagai sosok paling mempesona di surga kaisar. Kaisar Yuan Tian, yang telah melepas jubahnya, juga sangat agung dalam perkataan dan perbuatannya. Maksudmu, Yao Yue Kong akan pergi ke klan penenun ilahi. Ikuti saja pisau pencuri. Benar saja, untuk melindungi mereka. Mengenai hal ini, Kaisar Yuan Tian menjadi marah. Tetapi dia tidak berdaya. Bahkan jika suku Senzi mengatakan bahwa tidak ada yang akan pergi ke istana surgawi mereka, apakah mungkin? Akankah anti pencuri mempercayainya? Bagaimanapun, dengan latar belakang klan penenun ilahi, semua kaisar akan pergi untuk memberi selamat kepada klan penenun ilahi. Selain itu, Yao Yue Kong pergi ke klan penenun ilahi. Mungkin benar-benar meminta jubah kaisar. Tidak ada perbedaan antara apakah itu pisau pencuri atau bukan. Namun, Putra Baize akhirnya memotong lengannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tidak apa-apa jika senior brother Nigma tidak berhasil. Kali ini, apakah dia akan melihat peluang menjauh darinya? Kaisar Yuan Tian berdiri dengan tangannya, dan di belakangnya, ada sosok membungkuk dengan hormat, seperti hamba yang paling saleh.